Halo teman-teman, balik lagi di Pojokan Podcast. Halo. Masih bareng gue Dula, ada Kinoy, Hai. ada Bagus. Kali ini kita mau ngebahas tentang, ini kan bulan Ramadan nih ya. Bulan puasa. Bulan Ramadan gitu, maksudnya bulan yang diberkahi gitu kan. Orang semua Bulan umat suci. muslim melaksanakan puasa gitu. Tapi ada umat muslim yang dablek. Contohnya nih, Lo contohnya lo. gue Bagus dong. Oh iya benar. Benar. Ada umat muslim yang tidak menjalankan juga gitu. Padahal itu perintah Tuhan ya kan. Tapi perintah Tuhan yang nggak mau jalanin, apalagi perintah orang tua. Makanya gue mau ngebahas nih, Noy, Gus, tentang puasa gitu loh. Apalagi kita sama-sama laki-laki kan. Pria. Kebanyakan kalau perempuan oke lah, dia bisa nggak puasa karena ada halangan. Kalau laki-laki kan tanpa terkecuali, tanpa ada alasan kan. Iyalah. Lo harus berarti benar-benar harus puasa kecuali lo memang sakit yang nggak bisa ngelakuin puasa gitu, nggak bisa ngejalanin puasa. Jadi kalau dia siang-siang masturbasi gimana tuh? Goblok nih tadi. Kan gak ada yang tahu bro. Ya nggak mungkin anjir. Tiba-tiba ya kan, nah itu batal kayaknya ya. Ya batal lah. Ya namanya mengeluarkan air mani mah batal cuy. Walaupun nggak disengaja ya. Walaupun ya iyalah nggak disengaja. Batal tetep. Tiba-tiba keluar itu bertaburan. Nggak mungkin. Taburan matang. Dikira debu anjing bertaburan. Iya kalau kayak gitu nggak mungkin, tapi emang pasti batal sih. Gue pernah baca itu juga hadisnya. Enggak, gue pengen ngebahas tentang anak laki-laki nih yang kayak kita lah gitu kan. Dia bilang udah beranjak dewasa, tapi masih banyak yang nggak puasa. Apa sih yang bisa bikin kayak wah gue batal lah gitu, nggak kuat gue gitu. Apa sih yang lo pernah tahu tentang itu gitu, yang mungkin lo juga pernah ngerasain Noy atau lo Gus gitu. Ya kalau gue sih pertama pasti iman dari iman. Iman bertipis kayak tempe pasti cepet batal. Tipis kayak tempe. Satu iman, dua lingkungan. Kadang kita udah niat puasa nih, udah beragu puasa. Tapi ada ngechat, nelfon, lu di mana? Gua di sini nih di warteg, sini lah ini. Ah gua nggak ada duit, udah slow gua bayarin, udah langsung bayar. Langsung keluarin ini kan 50-50 kan. Aduh, mana Call friend aja. Iya, call friend 50-50. Waduh gimana ya? Berarti yang pertama apa tadi? Iman, lingkungan, Iman, sama punya duit tuh. duit. Kalau lagi pas punya duit kayaknya kayak Wih, beli kali ya air aus nih gue gitu kan. Kayak ini nih yang lagi ketawa nih anjing. orang gila. Iya maksudnya kayak lingkungan tuh faktor juga sih. Kalau lu iman lu udah bagus, ya nggak juga sih, tapi iman juga faktor awalnya sih. Lingkungan lu tinggal sama dajjal ya, iya. Nggak bakal puasa. Nah coba nih kita tanya langsung ke pelakunya. Apaan lagi sih? Tersangkanya nih, gimana Gus? Lo apa sih Gus yang bikin lo, wah gue kayak batal ya, gue nggak puasa hari ini? Kalau gue dua doang sih, iman sama duit juga. Duit kalau ada gue. Iya lah, lo nggak mungkin lingkungan, karena lo anjing yang jadi dajjal. Dia Nggak mungkin biangnya, lingkungan, iya lah. biang keroknya dia. Gue apaan? Gue mulu apa orang baik banget. Enggak lah, kalau gue cuma iman dan duit. Itu aja udah sih. Kalau duit ada tuh kayak emang niatnya sebenarnya puasa awal, cuma kan kayak gue iseng lah nyari ini ke misalnya ke pasar. Ntar nyium-nyium bau enak, bau sambel. Ya lagi lu iseng nyari takjil jam 10 gimana? Lo nggak mau buka jadi. Gila juga ngabuburit jam 10 nyari takjil. Lah ya buka. Tapi tadi yang gue tanya katanya, gue mana sahur sama Milo. Emang orang ada orang yang sahur sama air putih doang dia puasa Gus? Iya. Tadi makanya kembali ke nomor satu, iman. Iman tuh penting. Iya lah, iman sama lingkungan juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau gue sih ya, duit punya tapi nggak juga nih. Kalau misalnya kayak gue punya duit, gue pengen beli air aja, nggak juga sih anjir. Iman sih kayaknya awalnya sih. Tetap iman. Dari iman lo agak goyang nih, baru masuk ke faktor 2 dan ketiga itu, duit sama si lingkungan.
Ada Ya, orang sekarang yang orang nggak ada puasa. duitnya, kalau lingkungannya kacau kayak temennya, udah selalu gue bayarin. Lah lu kan langsung gak mikir dua kali, ya deh bayarin. Kalau gue lingkungan udah sih, gue introvert soalnya ya. Cih, introvert. Iya. Lu nggak ditemenin dong, oh. Ya Allah. Itu nggak asik soalnya. Dikucilin. Iya dikucilin gue. Pojokin aja. Gila sih. Tapi gue juga suka mikir sama orang yang menurut gue goblok bin tolol. Lu nggak puasa tuh ya dari pagi gitu, maksudnya dari jam 9, ini udah jam 3 batal. Bodoh. Gue pernah punya temen gue baru inget di SMK ya. Goblok anjir. Itu gue nggak mau bohong. Gue SMK masuk siang, pulang sore jam 5 dia ke warteg dia. Padahal masih dalam keadaan puasa tuh. Puasa. Itu Lu bodoh, nggak anjir. puasa San? Ini baru buka gue. Wah lu orang gila. Lapar bego jatuhnya kayak Jam gitu. 5 ke warteg apa-apa. Katanya gue soalnya ajan gue beda sama kalian. Orang gila gue. Jadi sampai Ada asar lagi. doang. Ajan ini kalau Israel. Jam 5 ada tinggal nunggu sejam kurang lagi udah. Ya, makanya gue suka bingung gitu, ada orang yang batal ya, kalau mau batal ya lo dari pagi gitu loh, emang lo niatin aja nggak puasa gitu, nggak usah sahur. Ini ada yang batal 2:30, jam 4. Padahal 2 jam lagi, diem gitu, tidur kayak seenggaknya biar nggak ada pahala air, tapi lo masih ngejalanin puasa gitu loh. Iya. Nah itu dia. Gue sih nggak pernah, untung dari pagi bener-bener nggak puasa udah. Niat Iya lah, soalnya. niatin. Ya gue niat soalnya. Jadi dajjal itu benar-benar dajjal yang seutuhnya gitu. Kita sahur, kalau kita sahur apa? Nawa itu sama godin. Iya. Kalau dia nawa itu buka. Langsung nggak puasa anjir. Dia tuh habis makan nih, sahur namanya pasti bagus sahur kan. Habis makan, ngerokok nih. Batu ya. Imsak, masih ngelepus. Sampai ajan terus sampai pagi. 12 ini nggak puasa. Dibablasin ya? Tapi mending kayak gitu, maksud gue daripada lo bukanya ntar siang, ya Ih kentang banget anjir. Setengah hari. setengah hari. Ada lagi yang aneh lagi, dia buka puasa nih, dia batal. Aku batal lah, tapi minum doang. Ya gue banget anjir. Oh iya, banyak. Minum doang, terus ntar dia kayak ngelanjutin lagi sampai sore, dikira setengah hari kali. Hitungannya malaikat gimana dong hitung nih? Kejajaran nih anak. Gue mau nulis gimana? Enggak, gue juga pernah kayak gitu sih. Ya itu menurut gue tolol, Gus. Ya, mau Lu gimana ngapain buka kalau cuma minum doang? Kalau mau buka makan lah. Sayang. Ntar kalau gue makan di luar, gue di rumah gimana? Gak makan loh. Ya enggak, maksudnya ya udah lu misalnya oke, lu nggak mau ketahuan orang tua lo nggak puasa. Ya lu keme aja, terus lu ntar pulang agak sorean pas mau buka, selesai. Kalau gue dulu Budi begitu apa? Budi. Gue alasannya pas biasanya kan gue buka makan langsung ya kalau gue. Udah gue bilang, tahu nih perut lagi nggak enak, bentar aja makannya. Padahal masih kenyang. Tapi ya itu maksud gue, kalau mau buka ya keme gitu loh. Ngapain lu cuma minum doang terus kayak ngelanjutin lagi sampai maghrib. Lu kira dapat gitu setengah nilai lu. Biar nggak Tapi sia-sia emang, ya. tapi kalau kita buka diem-diem ada sensasinya loh. Kenapa tuh? Ngerasain, kayak kita harus ngumpet-ngumpet. Tiba lu mau makan nih, lu ngumpet-ngumpet. Terus lu masuk ke warteg yang udah ditutup hordeng. Ada itu lu hordengnya. berasa lu masuk tuh, wah kaum gue nih. Kaum gue dong. Gue tuh, ini orang yang pada mental nih dari ajaran nih bersama gue istilahnya. Tapi kalau lo pribadi nih, pernah nggak? Wah, gue nggak kuat nih, gue harus buka nih gara-gara ngeliat sesuatu atau ditawarin apa, pernah nggak? Lo ceritain satu ya gitu yang epic gitu menurut lo. Apa ya? Gara-gara sepele gue bisa batal gitu. Apa ya? Iya gara-gara ini apa? Nggak apa gitu epic sih, tapi ya boleh lah diceritakan. Kayak gue ngikut temen gue yang gue niatnya itu gue kuat selalu. Oh diajak ada tuh di salah satu di Tebet tuh kayak warteg. Emang itu wartegnya itu kalau yang tahu-tahu tuh emang warteg setan, warteg Ojol. ojol. Oh, ojol. Gue dateng udah apa ya,
dia pada makan, pada rokok, gue cuma diem ya kan, main HP. Oh lu buka air percuma ya gue lu. Agak harus selalu. Udah perkara gue asem, gue cuman kayak dalam hati gue buka nggak ya, sampai kali. Kayaknya gue udah batal deh. Ngeliatin orang-orang, kayaknya gue udah batal, udah niat. Jadi dia buka deh. Gue ngisep rokok, 2 shoot dari temen gue waktu gue masih ngerokok. Udah nggak lama. Ngerokoknya minta anjing. Iya, kan gue belum beli rokok, emang gak ada persiapan buat buka. Temen gue juga rokoknya habis kan, di sini dah gue. Udah. Ya capek, terus lu pulang. Gue Oh minum. enggak minum, kirain Gue pulang. minum, gue gak ada duit juga. Ya udah, gue beli gorengan doang ya kan, 2-3 biji. Udah, selalu sampai maghrib. Tapi kan intinya makan. Jujur sih. Tapi buat temen-temen yang nggak tahu ojol tuh, warteg adanya di belakang Smabel. Tebet. Tuh enak-enak tuh, makanannya lumayan tuh. Gue taunya Warmo. Warmo emang lebih terkenal lagi anjir, itu mah warteg artis. Nah lu pernah nggak Gus? Gue pengen nanya lu nih, lu kayak sih kalau lu sering ini. Cuma maksud gue yang epic menurut lu, yang bisa epic atau enggak sepele banget nih, lu cuma ngeliat misalnya orang goreng tahu gitu. Anjir. Terus lu langsung buka gitu, oh gue beli deh, lapar banget gue gitu. Ada gak Gus? Gue sepelenya cuma gara-gara nyium bau ini deh, bau rendang. Akhirnya gue melipir anjir. Tadi puasa sebenarnya, cuma anjir nggak tahan gue bau. Sumpah lah. Cuma perkara bau rendang begitu. doang. Hah? Cuman perkara bau rendang doang. Iya, gue nggak tahan ya, gue orangnya kalau gitu. Pasti gue mikir deh. Bukan nggak tahan, goblok, iman lu nggak ada anjir. Iya makanya gue bilang kan, gue tuh orangnya nggak tahanan anjir. Ya kuat. Kalau gue sebenarnya sih ya mungkin ini nggak epic, nggak ini sepele aja sih. Itu gue motoin si ada artis Salvita De Corte itu yang main apa namanya filmnya yang Iko itu. Drake. Bukan, yang satu lagi yang sadis banget. The Night Come For Us. Yang ada tuh yang jadi ceweknya si Joe Taslim tuh. Oh iya. Jadi dia kayak ngelukis gitu, Noy. Gue motoin nih, gue harus motoin lukisan-lukisannya dia minta tolong fotoin kan. Nah, gue puasa tuh ya kan, gue udah kuat gue. Maksudnya emang belum batal gitu kan. Terus tiba-tiba gue beli Starbucks nih. Terus dia nanya gitu kan, Dil, mau Starbucks nggak? Mau sekalian nggak? Terus langsung kayak itu tuh apa namanya, waktu di Milioner tuh ada tuk kayak ada banyak pilihan anjing. Sikat nggak, gue langsung mikir, tapi anjing jam 9 pagi, terus lu ngeliat kopi gitu dingin kan, ada keringetnya, gue langsung ngomong, anjing. gue boleh satu anjing. Cuman gara-gara Starbucks gue batal anjing. Gue baru inget sumpah ini. Gue baru banget inget anjir nih epic sih kalau gue bilang. Gue nganterin temen gue ke Ambasador. Itu posisi udah abis zuhur ya. Nah di Ambasador itu gue nggak nemu barang yang dia cari kan. Akhirnya gue diem di apa sih yang orang mau turun tuh. Eskalator. Iya, eskalator kayak ada balkon gitu deh. Lobby. Bukan, yang biasa orang pada lihat ke bawah tuh dari atas tangga. Teras. Pokoknya gitulah. Oh iya. Yang pegangan besi gitu. Iya, kayak balkon gitu kan. Gua ngeliatin kan namanya Ambasador ya. Gua ngeliatin sama temen gua sambil mandang-mandang, entar paha, entar belahan. Waduh, gua udah ketawa-tawa sama temen gue. Ini kita sebenarnya batal sih gua bilang gitu. Tahu Noy, udah gue merem gitu. Kita turun sambil merem. Nah, gue udah sama temen gue udah nggak mau ngeliat ya kan. Kan puasa kan nggak sekedar jaga nafsu makan ya kan. Bener. Mata juga ya kan. Mata. Nah itu gue nengok kiri aja paha, kanan belahan, depan paha juga, kadang pantat. Di setelah kata lah udah begitu semua. Putih-putih ya. Bening-bening ya kan. Gue mau merem, ntar gue kesandung, gue kejepit eskalator. Akhirnya gue melek, begitu sampai bawah, gue memutuskan kayaknya kita udah batal sih. Lo ambil kesimpulan sendiri. Udah akhirnya gue beli mizon tuh, gue ikut surat. Udah gitu mizonnya berdua deh. Ya ampun. Berdua anjing. Gue baru inget itu, wah itu hal bodoh, gue ketawa-tawa. Kadang-kadang pasti kita kayak punya hal sepele yang wah puasa udah kuat batal gitu.
Tapi sebenarnya kalau dari gue lihat dari inian lu ngambil cara sendiri aja anjir. Sebenarnya mungkin juga yang namanya mata ngerti sih. Tapi namanya publik men, lo ke situ lo ada keperluan. Ya pasti kan secara nggak langsung ya lo juga ngeliat gitu loh. Lo ngambil keputusannya emang lo mau batal puasa. Tapi sumpah gue gak ada niatan, gue cuma niatku puasa, niatku. Cuman ya mungkin karena gue belum mendalami saat itu ya, tentang ini aja kan. Jadi kayak mikirnya udahlah, gue udah ngeliat yang aneh-aneh. Terus juga di situ ya gimana ya, hasrat naik dulu. Gara-gara ngeliat begitu kan. Zaman sekolah, iya. Cengat. Itulah batal kayaknya kita dari bulan. Itu cuma perkara gitu loh, gak ada harum-harum makanan, gak ada aroma. Tapi sebenarnya kita juga nih bertiga puasa, tapi lu main IG, lu ngeliatin TikTok, joget-joget, sebenarnya itu juga faktor batal anjir sebenarnya. Iya sih, bisa. Itu gue jauhin anjir. Makanya gue juga sama, gue jarang banget liat IG pas puasa, tapi kecuali pas udah buka baru. Oh, habis buka sampai sahur, gue bahas dendam liat IG ya. Kalau gue nggak gitu juga anjir. Gue biasanya kalau itu YouTubean aja sih, maksudnya nonton yang lucu-lucu aja, komen gitu-gitu. Kalau IG agak ngeri kalau siang-siang kayak gini anjir. TikTok apa lagi? Jangan Kalau TikTok udah niat, kalau IG masih ngeri, takutnya ada ntar tiba-tiba. Kalau TikTok udah niat, udah pasti. Iya, udah niat. banget. Lu punya itu sih? Ada gue cuman nggak buat video, maksudnya buat lihat-lihat doang. Lu buat lo ini kan, bahan kan. Astagfirullahaladzim. Sensasi aja. Ini puasa tapi caur juga aja kalau lo ngeliat IG gitu kan, yang dipantengin cewek-cewek gitu, yang bajunya kayak nggak punya bahan. Gila itu. Batal aja gitu. Ini lo buka daripada lo terusin buat apaan anjir. Apalagi cewek TikTok, anjing gue bingung tuh. Kenapa sih dia begitu? Ya, gue seneng anjing, kenapa sih? Gak salah anjing. Tapi emang diterita begitu mau gimana lagi anjir. Iya. Emang cewek-cewek TikTok kayak gitu. Tapi gue ngeliat stiker lucu deh. Marsyanda ngomong, gue dulu joget-joget, nyanyi-nyanyi dikatain gila, sekarang orang semua kayak gitu anjir. Masa Anjir, tai banget. Bener gak? Di zaman Marsyanda itu kan katakan gila deh, joget, nyanyi-nyanyi. Lah sekarang emang ngomong gitu dia? ada meme gitu sih sebenarnya. Tapi lucu aja buat gue. Iya sih, maksudnya kayak kebalik beneran gitu. Sama yang ini tuh gak sih lu, yang foto di dalam warteg orang lagi makan, tapi dia nolak itu. Maaf saya puasa. Oh iya tahu. Gue liat. Mukanya nggak slow. Mukanya nggak slow. Bulat itu gue liat. Sambulinnya mukanya tuh anjing. Maaf saya puasa tapi lu ada piring sama kentang goreng. Dia di warteg lagi ya, di dalam warteg. Goblok anjing. Cacat bet anjing. Legend-legendnya puasa tuh kalau di IG yang itu tuh yang motor belok warteg. Sebenarnya sudah basi tapi kayak masih seru aja gitu kan. Yang mana? Katanya belum servis anjing. Iya, Alasannya. belum servis nih setengah. Ya kok ke kiri tahu masuk warteg. Gila, capek banget. Goblok emang. Itu tuh video udah lama anjir. Video lama. Sama ini Gak tahu gue. ada anjir. Sama satu cuy ini gue pengen nanya sama lu deh. Lu tau gak dengan kata-kata berbukalah dengan yang manis-manis? Itu kata-kata siapa? Marjan. Kan orang banyak Teh kayak gitu kan teh jadi. botol. Iya orang kan banyak kayak gitu dikira habis kan. Itu tagline teh botol. Berbukalah dengan yang manis-manis. Goblok ya orang kayak mikir, oh itu hadis kayak itu berbukalah dengan yang manis-manis gitu. Padahal tagline teh botol. Gila ya. Sukses banget. Di sukses anjir bikin orang bingung anjir. Gue dengerin kan berbuka yang manis-manis juga gue awalnya mikirnya kayak oh mungkin hadis atau apa. Pas gue cari tahu tagline dari botol anjir. Iya sih ya. Ada yang bilang begitu, nih kata siapa gitu, berbuka dengan yang manis, gitu. Itu sunnah. Iya itu dikembangin sama orang anjir padahal mah dari botol tagline. Kok kalau berbuka yang manis gue tinggal ngaca udah buka gue udah bantal. Anjir. Iya. Tapi lu tim teh hangat atau teh manis? Apa es teh manis Teh kalau tawar buka? gue. Hah? Teh tawar. Es apa teh? Es apa teh? Es apa hangat? Hangat. Lu Gus? Es lah. Gue juga es ini.
WS dia. Nggak sabi gue kalau ngaat begitu. Kok kalau di rumah udah kebiasaan begitu, cuman kadang kalau di apa? Kalau gua kan di kantor kadang buka di warteg gitu kan, ya es, cuman ya nggak manis. Gua gimana ya, sama manis nggak begitu. Iya karena lu kan udah berteman sama gue udah lumayan lama anjir. Malah Perusahaan anjir. Makanya lu udah gak suka manis kan ya gimana ya? Goblok. Gue tuh ngeri kolesterol, soalnya gue dalam diri gue tuh ya udah kebanyakan apa manis gitu, mengandung zat-zat manis sampai ke muka-muka, jadi takutnya gue kalau Astagfirullah ya Allah. kolesterol. Tapi ngomongin puasa apa namanya? Sebenarnya sih kayak gue mikir juga puasa tuh keren cuy, maksudnya lu 11 bulan lu makan bebas, jorok, kotor gitu yang mungkin juga uangnya dari uang haram atau uang bener gitu kan. Tapi lu dikasih 1 bulan buat lu istirahat tuh perut lu gitu. Konsumsi makanan yang ini. Maksudnya kayak apa namanya? Sebulan itu lu nahan lapar gitu kan. Iya. Enggak jadi ya ada istirahat tuh dari setahun 11 bulannya normal, 1 bulannya puasa gitu. Untuk kesehatan kita juga soalnya kan. ada manfaatnya lah. Iyalah pasti ada manfaatnya. Gak mungkin sia-sia. Orang gue tuh baca di apa ilmuwan apa bilang ketika pas orang berpuasa itu yang harusnya kita apa tubuh menyerap makanan itu karbohidrat buat energi. Itu pas kita berpuasa tuh tubuh menyerap racun-racun yang dijadiin energi. Iya. Itu gue lihat ilmuwan siapa tuh tentang apa organ-organ bagian dalam, jadi dia tahu kan ya. Jadi kayak gitu katanya. Gitu ya. Makanya ya udahlah, kayak kita rasa cukup pembahasan tentang puasa. Udah tau lah gue karakter batalnya lu udah tau lah gitu kan. Dan gue mau ngucapin ini juga sesuatu. Kita kan lagi di rundung kesedihan nih. Gue pengen ngucapin dari pojokan podcast turut berduka cita sedalam-dalamnya atas tenggelamnya KRI Nanggala 402. Dan Hormat. semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Amin. Dan semoga diberikan kesabaran. Pokoknya hormat tertinggi untuk para ABK di kapal tersebut. Semoga adil ya. Ini mungkin bangkai kapalnya bisa ditemuin ya. Iya. Amin. Semoga cepet-cepet lah ditemukan jasadnya. Dan semoga diberikan tempat terbaik untuk para ABK-ABK yang meninggal di Iya. saat tugas. Amin. Oke, cukup sekian dari pojokan podcast. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, pantengin terus episode-episode selanjutnya. Jangan lupa bantu share, bantu kasih tahu ke teman-temannya kalau kita adalah podcast yang sering ngobrolin sesuatu yang penting maupun yang nggak penting, yang seru-seru pokoknya. Sampai di sini dulu teman-teman. Bye bye. Dadah. Bye bye.